Berpegang pada perintah ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik. Jadi tema saya adalah apakah baik keadaanmu? Nanti Anda yang jawab sendiri ya. Apakah baik keadaanmu? Dan Tuhan sedang berbicara ini bukan hanya soal jasmani, tapi lebih kepada soal hal rohani. Jadi mari bertanya pada diri kita, apakah keadaan saya baik? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan hari ini? Kadang-kadang kita hanya terlalu banyak berfokus pada masalah. Kenapa begini Tuhan, kenapa begini? Sekarang Tuhan mau balik nanya sama kita. Bagaimana keadaanmu? Sudahkah engkau hidup takut akan Tuhan? Sebab di sini dikatakan bahwa supaya baik keadaan kita, dari ayat 12, Tuhan memberikan solusi kepada kita supaya keadaan kita baik. Ya, mau ada badai, mau ada gelombang, ada apapun yang terjadi, musim berganti, kita akan tetap stay dengan Tuhan, kita akan tetap bergairah dengan Tuhan. Kenapa? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Mazmur nomor 91 berkata, biarlah hatimu melekat dengan hatimu, sehingga orang yang duduk dalam naungan yang Maha Kuasa akan tetap melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, ayat 12 dikatakan di sini, solusi yang Tuhan berikan kepada kita supaya baik keadaan kita, hubungan kita dengan Tuhan tetap terjalin baik. Begitu juga hubungan kita dengan yang lainnya. Yaitu yang pertama, ketika dikatakan, yang dimintakan Tuhan daripada kita, yaitu takut akan Tuhan aku. Kita ini banyak gak takut Tuhan, lebih banyak takut setan. Kita kadang tidak takut sama Tuhan, kita lebih takut pemimpin daripada takut sama Tuhan. Apa arti takut Tuhan? Takut Tuhan itu berarti ini, saudara menyadari kehadiran Tuhan. Tuhan itu maha hadir, maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Dia yang punya segala sesuatu. Mata Tuhan menjelajah setiap tempat, melihat orang baik dan orang jahat. Kita menyadari bahwa Tuhan maha hadir. Dia melihat. Di tempat ibadah ini juga Tuhan sedang melihat siapa yang sedang fokus beribadah, siapa yang hatinya sedang terangkat dengan Tuhan, siapa yang sedang mikir masalahnya, siapa yang sedang memikirkan yang lain. Di tubuhnya saja ada di tempat ibadah, tapi hatinya, pikirannya ada di tempat lain. Tuhan tahu. Kita menyadari kehadiran Tuhan, saudara ya. Kita sadar Tuhan ada. Tuhan melihat. Bumi ini terlalu kecil buat. Dikatakan bahwa bumi ini hanya menampung satu kaki Tuhan. Baru satu kaki aja. Bayangkan ya betapa besarnya Tuhan itu. Sadari Tuhan ada. Waktu kita menyadari Tuhan hadir, Anda mau berbuat curang, nggak ada pemimpin, takut Tuhan, mau korupsi, ataupun mungkin mau diajak untuk berbuat sesuatu yang salah, Anda bilang, maaf Pak, saya nggak biasa bikin yang salah. Saya nggak mau Pak. Kalau gitu kamu, saya nggak angkat ya, nggak apa-apa Pak. Karena yang angkat turunkan kan Tuhan. Amin. Itu orang yang takut Tuhan. Kalau cuma takut sama pemimpin, dibikin yang salah pun kita iya. Di depan kita yes, di belakang kita ceritain. Itu nggak takut Tuhan. Munafik namanya ya. Lain di depan, lain di belakang, lain di bibir, lain di hati. Yang tidak boleh ada dusta di antara kita. Tuhan mau, jika ya katakannya, tidak katakan tidak. Takut akan Tuhan, sadari kebesaran Tuhan. Tuhan itu maha hadir. Lalu yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Takut kehadirannya, lalu jalan yang Tuhan mau. Apa jalan yang Tuhan mau? Jangan menyimpang kiri dan kanan. Jalan Tuhan itu sesat, ya, tetapi memberikan kedamaian. Daripada longgar tapi sesak nafas. Ya, saudara menderita, makan ini sakit, kena ini sakit, ya. Jadi mari kita hidup yang benar dengan Tuhan, supaya apapun yang kita terima dari Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Keadaan kita menjadi baik. Lalu yang berikut, beribadah kepada Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu pasti pegang ketetapan Tuhan. Lalu yang kedua, suka beribadah. Jadi ibadah itu jangan disuruh-suruh ya. Lalu yang berikut, segenap hati dengan segenap jiwa. Lalu yang ayat yang ke-13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Apa perintah Tuhan?
Jangan membunuh. Membunuh ini bukan hanya membunuh tubuh ya, kita baku tikam dengan orang, tapi juga jangan membunuh karakter orang. Ya, jangan membuat orang itu jadi terpuruk. Jangan kita menghancurkan kehidupan orang lain. Jangan merusak kehidupan orang lain. Karena kalau itu kita lakukan, Bapa kita bukan Bapa di surga, tapi iblis. Karena iblis adalah bapa segala pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Dia adalah bapa pendusta, dan dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi? Damai sejahtera, sukacitamu, berkat-berkatmu. Apa yang dia bunuh? Karakter, hal-hal yang baik yang kau sudah terima dari Tuhan, yang kau dengar dari Tuhan, itu yang akan dia bunuh. Karakternya yang baik dibunuh, dan yang terakhir dibinasakan. Dan di sini mari kita lihat bersama bahwa Tuhan mengendaki agar kita pegang ketetapan Tuhan. Kalau perintah Tuhan, jangan bercerai ya, jangan bercerai itu. Tapi bagaimana Bu? Dia berkhianat, dia sudah ya pergi dengan orang lain, dia selingkuh. Ampunilah dia. Pengampunanmu yang menyelamatkan jiwa. Ini banyak saudara ya, keluarga-keluarga yang kayaknya sudah bercerai, sudah sampai di pengadilan, akhirnya tidak jadi. Kembali, doakan suamimu, nangis di kaki Tuhan buat suamimu. Bilang sama Tuhan, Tuhan berkati suamiku, kasih kata-kata yang positif. Karena ingat, doa yang salah tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Yakobus katakan. Lalu siapa yang jawab? Iblis loh. Makanya hidupmu tambah kacau. Jadi kalau kita bisa menerima pengampunan, kita juga harus bisa memberi pengampunan. Amin. Karena kita sudah terima pengampunan dari Tuhan, harusnya bisa beri dong. Apa perintah Tuhan? Mengampuni, bukan? Tidak ada lagi titik koma yang lain-lain. Mengampuni, tapi dia ada mengampuni, tapi dia mengampuni, gak ada tapi-tapi. Kalau tidak dibuat, silakan akan melihat jalanmu sendiri. Jadi ini yang harus kita perhatikan di sini. Apa perintah Tuhan? Baca Alkitab. Anda kan suka baca Alkitab, misalkan Anda bilang Anda orang Kristen, kayaknya perlu dipertanyakan deh, ya. Karena orang kalau dia bilang orang Kristen, berarti kitab sucinya adalah Alkitab. Berarti Anda harus mencintai firman ini. Karena Alkitab ini bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa harus baca pagi? Karena siang sampai malam renungkan Mazmur nomor 1. Supaya setiap hari, ya, langkah kita satu hari ini dituntun oleh firman yang kita sudah baca pada pagi harinya. Malam hari kita renungkan, kira-kira satu hari ini, apakah kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi pagi atau dulu. Jadi mari Bapak Ibu, ya, keluarga-keluarga dari anak-anak, mau anak-anaknya bagus tapi gak pernah diajar baca Alkitab, mana caranya? Jadi harus, saya sangat wajibkan sekali orang-orang yang saya lain itu baca Alkitab. Kalau nggak ngerti boleh tanya, nanti saya bantu jelasin. Bu, saya baca ini nggak ngerti, oke, nanti dijelasin. Jadi ada grup ya untuk bisa mau belajar. Jadi mari kita belajar firman Tuhan. Karena nanti waktu kita ke surga, kita akan bertemu dengan Yesus firman yang hidup itu, dan face to face. Sudah nggak ada buka Alkitab lagi, karena sudah belajar di bumi toh. Tiba di sana tinggal ngobrol. Jadi saya berharap saudara mau keadaan kita baik. Semua pasti mau baik. Kita mau rumah tangga kita baik, mau ekonomi kita baik, pekerjaan kita baik, ya toh, keuangan kita baik, mau kesehatan kita baik, mau semuanya baik. Tetapi kita tidak takut akan Tuhan. Kita tidak melakukan berada di jalan Tuhan. Kita tidak beribadah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kita tidak melakukan berpegang pada perintah Tuhan. Bagaimana caranya? Jadi ingat, 4 hal ini harus dibuat, baru Anda jadi is the best. Amin. Ini yang Tuhan mau, yang menjadi pesan Tuhan buat kita pada hari ini. Jadi kekristenan jangan bangga cuma jadi orang Kristen, karena itu tidak menyelamatkan saudara ya. Tetapi Tuhan melihat buah dari kehidupan kekristenan hari ini.